sesuai dengan keyakinan dan agama. Benar Pak, tapi kan gini, tujuannya mereka yang menaruh sesaji di situ itu kan intinya kan untuk menghormati para leluhur gitu Ya, otomatis kan marah Pak Budi seperti itu. ya, iya intinya kan gitu. Nah, Padahal itu orangnya masih belum keluar ya. maksudnya Pak? Maksudnya setelah kita itu memberikan sebuah sembahyang itu kan juga pakai sesajen. Betul, iya. Jadi orangnya yang melakukan persembahyangan dengan pakai sesajen itu belum. Monggo dilanjut Pak Budi. Ya, yang terkait dengan masalah pembuangan saja Ya, nanti ya. betul. Jadi kalau menurut saya ya itu adalah kurangnya sebuah pemahaman, jadi kurangnya ada sebuah pemahaman. Jadi kalau misalkan kita tuh punya ajaran yang katakan yang sudah seperti ya sudah. Artinya kita kan juga tidak ikut mencampuri, harusnya kan itu kan lebih aman. Betul. Tapi orang sekarang kan tidak seperti itu, kayaknya kan diusir. Kalau misalkan tidak sependapat dengan katakan hatinya, pemikirannya, sudah langsung sudah. Ya, seperti itu. Jadi di situ kan juga ada yang namanya pembuktian ya. Jadi pembuktian itu apa? Nggak ada yang namanya menghargai. Juga seperti itu. Misalkan kalau kita itu katakan orang Islam, kalau kita itu ya sembahyang ya, kan nggak ada yang namanya tuh harus rame-rame dan sebagainya. Kalau untuk versinya orang Jawa, kata bikin sesajen yang seperti ya sudah, itu kan menurut dari budaya. Itu kan hak mereka masing-masing. Asal tidak mengganggu antara sama kan. Iya. Toh kita kan juga mencari kebaikan, bukan kebenaran. Kalau kebenaran kan juga di situ kan juga apa ya istilahnya, masih perlu ada sebuah pengoreksian di situ. Apakah dengan yang dilakukan orang tadi, oknum tadi Pak Budi, Ya. kalau bisa dilihat dengan mata telanjang seperti leluhur kita, terutama orang Jawa, apakah nggak marah Pak? Kalau melihat orang-orang seperti itu, Kalau marahnya sih enggak loh Mas. kok kenapa Pak? Jadi artinya, jadi semuanya kan memang sudah nantinya akan kejadian memang seperti itu nantinya. Bagaimana kita tuh bisa seperti itu? Kalau marah sih enggak. Cuma nanti, ini kan sepanjangnya wis tinti wancini. Kenapa saya harus marah kalau misalkan jadikan dulu seperti itu ya? Toh itu kan memang sudah ada sebuah kejadian. Mungkin dengan adanya sebuah kejadian di sini kan juga pemula di situ. Mungkin banyak orang yang menganggap seperti itu. Loh, yang namanya bersembahyang itu kan juga sesuai dengan keyakinan dan agama. Benar Pak, tapi kan gini, tujuannya mereka yang menaruh sesaji di situ itu kan intinya kan untuk menghormati para leluhur gitu. Ya, Otomatis kan marah Pak Budi. seperti itu. Ya, iya intinya kan gitu. Nah, Padahal itu orangnya masih belum keluar ya. maksudnya Pak? Maksudnya setelah kita itu memberikan sebuah sembahyang itu kan juga pakai sesajen. Betul, iya. Jadi orangnya yang melakukan persembahyangan dengan pakai sesajen itu belum turun. Apakah itu langsung dibuang seperti itu? Atau bagaimana? Itu kan gini kronologinya. Setelah itu kan ada sesaji Ya. di sekitar Semeru. Ya. Ya mungkin kan habis ada ritual lah Pak. Ya. Orangnya kan sudah turun. Nah kebetulan ada salah satu orang tuh yang naik, tahu itu ada sesaji di situ. Ya itu dianggap syirik, musyrik, bahkan menyekutukan Tuhan. Begitu tahu ada sesaji itu dilempar ke jurang, disadui Pak gitu loh. Oh gitu. Ya secara otomatis dia kan tidak menghormati mereka-mereka yang Ya. sedang melakukan ritual untuk menghormati leluhur gitu loh Pak. Tapi biasanya ya Mas ya, kalau saya tidak melakukan katakan ritual, katakan buat sajen dan sebagainya, setelah selesai ya sudah, artinya Itu sudah lepas. sudah lepas. Itu juga seperti itu.
mungkin terkait dengan adanya orang yang tidak senang dan sebagainya, atau mungkin nanti di situ juga dibikin arogan dan sebagainya gitu loh. Kan biasanya kalau kita sudah melakukan sesajen itu sudah selesai, kita sembahyang di situ, artinya kan sudah selesai. Jadi persembahan itu kan sudah selesai. Toh nantinya kalau sudah selesai itu kan, kalau misalkan ada di tempatnya, toh nantinya kan juga akan dibuang. Tapi mungkin dengan cara ini terlalu dibesar-besarkan dan sebagainya, atau kaitannya dengan apa, satu kebencian dan sebagainya, itu kan selalu ditampakkan, itu kan jadi seperti itu. Tapi kalau menurut pandangan saya, yang penting bisa kita itu katakan patrap dalam sembahyang di situ, kita pakai sesajen. Setelah acara itu selesai, artinya kan sudah selesai. Itu kan, iya. Toh nanti kalau misalkan itu dalam satu ruangan katakan ya mungkin nggak masalah, dibiarkan di situ, mungkin juga nggak ada orang yang mengurang arit dan sebagainya, atau memindahkan dan sebagainya. Kalau misalkan itu di ruangan tertutup, apalagi kalau misalkan berada di luar dan sebagainya, itu kan juga tempat umum, atau mungkin satu katakan, saya ini nggak senang yang seperti itu dengan yang seperti ini. Karena apa? Karena juga tidak terbiasa dengan melihat acara-acara yang seperti itu, dekatan syirik dan sebagainya. Gitu loh. Jadi yang artinya kebebasan di situ, kebebasan ini loh, pendapat, hak orang lain di situ kadang-kadang setelah ada kejadian seperti itu baru dibesar-besarkan. Sepakat tidak Pak Budi kalau ajaran kejawen ini dikatakan syirik atau musyrik? Saya tidak mengatakan yang seperti itu. Saya kok tidak sependapat. Tidak sependapat Pak? Tidak sependapat. Soalnya gini Pak, banyak orang itu kan yang menganggap bahwa ajaran kejawen itu kan tidak syirik, musyrik, kan seperti itu. Kalau saya itu ajaran yang saya ikuti sampai pondok saat ini itu adalah ajaran dari orang tua saya. Ajaran leluhur. Leluhur. Itu seperti itu. Itu. Kenapa saya harus mengikuti ajaran orang lain? Betul. Karena saya dibesarkan dari kalangan dari orang tua saya, leluhur saya, mbah saya. Itu juga seperti itu. Sing penting awakmu itu orang nyalai uang, ya awakmu ora bakal disalahi wis, seperti itu sudah. Seberapa penting orang-orang yang menghormati leluhur itu, manfaatnya bagaimana Pak? Manfaat yang apa itu? Intinya kan orang itu yang sering menghormati, bahkan mengingat leluhur, itu kan bagi efek ke diri pribadi itu pasti kan ada manfaatnya. Jadi kepuasan di situ artinya kita ini kan kita kembali ya di situ ya, bakti di situ. Jadi orang tua kita itu bangga kalau melihat dari anak cucunya itu katakan ya, itu selalu menghargai, menghormati ajaran leluhur. Jadi leluhur itu juga tidak minta kamu harus memberikan saya seperti ini karena apa? Karena sudah saya ajarkan tidak seperti itu. Cuma hanya bakti. Iya. Seperti itu. Jadi corone bapakmu, wong ibumu, mbah-mbahmu bisa koyo ngene ya sudah. Kamu juga patut. Soalnya kamu itu juga turunan dari beliau-beliau itu. Seperti itu. Loh ini yang nyata. Kenapa saya cari hal-hal sesuatu yang tidak nyata? Atau mungkin dari pembelajaran dari orang lain. Orang tua kita tuh memberikan sesuatu kepada kita ajaran, itu yang paling baik, Seperti kemarin Pak, waktu Semeru meletus, itu kan ada salah satu desa yang selamat satu pun masyarakatnya itu nggak ada yang kena dampak dari Semeru. Lah ternyata itu dari mereka masyarakatnya Pak itu selalu menghormati leluhur. Betul. Salah satu contohnya mau nebang kayu dia tuh harus ada jawabnya sendiri. Terus mau apa aja itu harus ada standar. Bagaimana Pak? Itu bener nggak? Kalau manfaatnya orang menghormati leluhur itu seperti itu nanti. Salah satunya.
Salah satunya itu juga bisa itu Bisa. Mas ya. Karena apa? Karena kita tuh yakin itu. Kalau kita itu berbuat baik, Betul. ya, tentunya nanti balasannya kan sebuah kebaikan itu nanti. Jadi itu pun juga sudah pernah kita dengarkan dari wejangan-wejangan dari orang tua kita. Nandurku bakal ya mundur. Jadi kayak seperti itu. Kalau misalkan kalau kamu nandur kamu baik ya, di saat sesuatu nanti yang tidak kamu sangka-sangka, pasti nanti itu akan kejadian juga. Ya sama aja dengan yang seperti itu. Nah, ini kan juga fenomena. Betul. Mungkin di luar pikiran kita juga. Di situ. Kalau misalkan nanti orang itu jawab, kok sama kok hebat yang seperti itu? Sebetulnya ya bukan hebat, karena apa? Karena dia tuh juga ingat gitu loh. Mungkin di situasi yang seperti ini katakannya. Untuk saat ini kan juga ramai diperbincangkan ya. Iya, iya. Jadi satu, yang penting kamu harus ingat. Jadi ingat, menghibur dan sebagainya, lihat agamamu. Yang penting berdoa seperti itu. Yang mungkin pada waktu juga pas di situ. Mungkin juga Tuhan itu juga di situ juga mengabulkan dari sebuah doa di situ. Banyak Mas kejadian-kejadian yang aneh sekarang. Apa yang nggak mungkin? Tidak seperti itu. Saya pun juga mengalami dulu juga pernah mengalami hal yang seperti itu Mas. Jadi pada waktu saya itu naik motor, saya itu boncengan sama ibu saya, sama ponakan saya. Jadi di depan saya itu banyak kendaraan itu yang berhenti. Karena apa? Di situ ada orang gila itu bawa batu. Gitu. Banyak yang menghindar di situ. Karena saya itu yakin, ya, yang penting sudah nggak ada apa-apa lah. Saya jalan di situ. Pada waktu ya dilempar sama orang gila seperti itu. Betul itu. Tapi nyatanya juga nggak ada apa-apa seperti itu. Nggak ada apa-apa. Padahal di situ juga banyak Mas macet kendaraan seperti itu. Di situ loh, makanya kadang-kadang apa yang kita tidak pernah kita pikirkan, tapi itu juga faktanya itu juga nyata sekali begitu. Seperti itu. Ya kalau saya itu percaya memang Mas, karena saya itu juga orang Jawa di situ ya. Mungkin dari leluhur saya itu juga pasti di situ juga akan dampingi terus. Iya seperti itu. Ini kejadian kemarin malam Rebu kemarin. Ya kebetulan pada waktu itu saya kan juga ada acara, pada waktu itu acara buka Mas, di situs kawitan di situ. Itu kan ada memang dari leluhur itu memberikan kepada saya itu kenang-kenang buku ya, buku macan itu. Buku macan. Iya, buku macan itu hitam itu, kayak macan goreng seperti itulah. Kebetulan kemarin saya itu pengen buka rumah saya yang ada di Bulusari itu. Padahal di situ juga lama tidak ditempati seperti itu. Kenapa saya pikiran saya harus ke sana seperti itu. Nah, baru di situ saya itu kaget, oh ternyata memang ada kota pendamping yang selama ini yang ngikuti saya itu. Baru saya itu tahu di situ. Jadi kalau memang macannya itu memang macan goib itu memang besar Mas. Baru saya itu tahu seperti itu. Karena apa? Karena saya yakin apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu memang wujudnya memang seperti itu. Itu cuma hanya sekelipet seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk kota pendamping itu biasanya kalau ada benturan aura itu baru itu muncul Mas. Iya, kalau misalkan di sini tempatnya tuh wingit dan sebagainya, apalagi kita tuh juga tidak pernah datang ke situ ya, apalagi kita itu juga ada namanya kota pendamping di situ, pasti di situ akan memunculkan diri di situ Secara otomatis Pak Budi. iya. Karena apa? Karena benturan aura itu gitu loh. Jadi mungkin juga penjaga di situ dan sebagainya, atau juga ingin melindungi diri kita itu pasti muncul seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau ada katakan bantu pengetesan barang-barang usaha kayak anti tembak di sini seperti itu. Kalau misalkan itu tidak tidak muncul ya tetap aja itu tembus itu ya seperti itu. Jadi barang-barang seperti itu juga tidak pernah bisa langsung didemonstrasikan yang seperti itu.